Walaupun memang tantangannya adalah Kabupaten Malang ini cukup luas, satu cukup luas, yang kedua juga populasinya juga besar sekali. Hai Radar Malang People, kembali lagi bersama saya Selma Kirana di Rama Podcast Special Edition. Spesialnya kenapa? Karena dalam edisi Radar Malang Award. Pastinya Radar Malang Award tahun ini 2024 menyajikan dua nominasi, dua kategori, yakni Bright Figure dan juga Bright Company. Dan salah satunya terdapat salah satu nominan nih, Bright Figure, yang pastinya nanti nih tanggal 25 akan hadir dan juga mendapatkan award dari kita dari Radar Malang Award. Penasaran kan siapa? Langsung aja ini boleh nih digeser. Selamat pagi Bapak Afi. Pagi, siap. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan dulu untuk nama lengkapnya siapa dan nama panggungnya nih siapa, biasanya gitu kan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Zulfikar Nurrahman. Dan alhamdulillah baru Juli kemarin menyelesaikan gelar doktoral saya di program Doktor Ilmu Lingkungan UB. Jadi mungkin agak sah ya dipanggil Doktor Ahmad Zulfikar gitu ya. Oh, sah banget. Apalagi baru nih kan. Masih hangat nih Pak ya? Masih. Dokter Ahmad Zulfikar nih ya. Ini sekarang saya menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Sebelumnya saya juga menjabat sekretaris di Dinas Lingkungan Hidup. Dan sebelumnya juga Kepala Bidang Pengendalian Penyemaran dan Kerusakan Lingkungan. Jadi terkait dengan lingkungan ini sudah mulai mendarah daging lah di keseharian kami. Nah, terkait dengan pendidikan saya memang dulu S1 saya di Arsitektur Brawijaya. Ya, kemudian S2-nya juga di Brawijaya tapi di Manajemen Konstruksi, masuk di Teknik Sipil. Jadi agak campur-campur ini, Mbak. Baru yang S3-nya di Ilmu Lingkungan. Ilmu Lingkungan. Kalau boleh tahu nih, mengenal lebih dalam dari sosok Dr. Afi nih. Nah, kira-kira Pak Afi, apa yang membuat Anda tiba-tiba cinta nih sama lingkungan gitu? Ya, memang dari awal dulu ya istilahnya mulai masuk di lingkungan Pemkab ini ya. Ini saya sudah tertarik dengan isu-isu lingkungan, bahkan beberapa kali itu saya sudah mulai coba menginisiasi kegiatan-kegiatan. Memang sebelumnya saya juga di Cipta Karya, jadi masih inline lah, masih dekat karena di bidang sanitasi, di bidang air limbah domestik. Itu sudah mulai, nah, termasuk dengan konsep-konsep yang diadopsi negara-negara maju ini coba kita adopsi. Nah, alhamdulillah dari perjalanan itu mentakdirkan saya masuk di Dinas Lingkungan Hidup. Yang merupakan leading sektor di sektor lingkungan ya. Nah, ini juga akhirnya saya lebih bisa mengeksplor lagi terkait dengan apa sih yang sebenarnya bisa kita kontribusi untuk sektor lingkungan ini. Jadi ya sudah menjadi menjadi mainan barunya Pak Afi sekarang ya. Ya istilahnya untuk roadmap ke depan ini memang sektor lingkungan ini cukup potensial untuk bisa dikembangkan. Berbicara tentang Kabupaten Malang gitu dan dari sektor lingkungan, menurut Pak Afi sendiri bagaimana ke depannya? Apakah Pak Afi ini sudah sempat mencanangkan beberapa ide, menuangkan beberapa idenya untuk wilayah Kabupaten Malang sendiri atau bagaimana? Ya memang terkait dengan urusan lingkungan hidup ini cukup kompleks ya Mbak. Jadi kenapa? Karena dia mencangkup semua aspek yang berhubungan dengan lingkungan. Misalkan kualitas udara, itu juga di leading sektornya di kami. Kualitas air, kualitas tanah, kualitas tutupan lahan. Nah, terkait dengan lingkungan sendiri juga ada sektor persampahan di sana. Sektor industri juga di situ, terkait pengolahan limbah industri. Jadi yang kami lakukan sekarang ini, pertama kita coba untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Malang. Khususnya di sektor lingkungan hidup ini, karena kita harus bekerja itu by data. Jadi semua terkait dengan bagaimana kita meresponnya atau mengkreasikan sebuah solusi itu kita berangkat dari data terlebih dahulu. Walaupun memang tantangannya adalah Kabupaten Malang ini cukup luas, cukup luas,
Yang kedua juga populasinya juga besar sekali ya. Betul. Dibandingkan dengan Denmark, Denmark itu satu negara cuma nggak sampai 6 juta dia penduduknya. Jadi itu tantangan. Yang ketiga juga keterbatasan personil ya kita. Jadi untuk coverage satu Kabupaten Malang ini memang agak lumayan kalau semuanya hanya dibebankan di pemerintahan gitu kan. Yang ketiga juga klasik ini ya, urusan budget ya. Karena beberapa saya coba sharing lah dengan kolega di negara maju, lingkungan ini mereka sudah menjadi prioritas karena urusan-urusan lain sudah terpenuhi, urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan kesejahteraan masyarakatnya sudah terpenuhi. Jadi mereka concern untuk bisa masuk ke sektor lain. Di kita ini ya memang masih ada yang harus dipenuhi dulu, urusan penanganan kemiskinan, urusan pendidikan, urusan kesehatan. Ini masih jadi prioritas, jadi terkait dengan lingkungan ini memang ya masih second priority. Nah, maka dari itu tantangannya di masalah biaya ini, di masalah kebutuhan anggaran ini, coba kita selesaikan melalui kolaborasi pentahelix. Jadi cobalah kita gandeng rekan-rekan pelaku usaha, rekan-rekan NGO lingkungan, rekan-rekan yang bisa punya akses ke green funding atau climate funding ini coba kita akses, termasuk juga pemerintah pusat. Harapannya memang dengan support dari segala lini ini bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Karena ya walaupun memang perubahan perilaku juga diperlukan untuk merubah kondisi, tapi infrastruktur juga penting gitu. Makanya ini mulai kita bergerak, salah satunya kita juga sudah menjalin kerjasama dengan NGO luar, Alliance to End Plastic Waste untuk menangani sampah di Kabupaten Malang. Ini juga sudah berjalan hampir setahun ini untuk melakukan perubahan di sistem di manajemen persampahan kita. Dan memang masih diperlukan beberapa kajian lebih lanjut karena untuk membentuk satu ekosistem ini tidak mudah. Kita harus menangani sampah dari hulu ke hilir, mulai dari level rumah tangga sampai kepada bagaimana menciptakan sebuah sistem yang zero waste. Artinya tidak menyisakan lagi sampah di akhir dari sistem ini. Nah ini juga memang ya masih perlu banyak belajar. Ini salah satunya makanya kenapa kemarin saya getol sekali untuk mencari kesempatan untuk bisa belajar lah. Nah, salah satunya melalui beasiswa yang didanai oleh Danida Fellowship Center Denmark. Dan kebetulan ini yang kedua, ini baru pulang Senin kemarin, masih jet lag, belum selesai. Belum beres jet lagnya, terus ilmu-ilmu yang didapat juga kan masih numpuk nih Pak ya. Belum lagi ngelihat balik, sudah masuk kerja belum Pak? Sudah. Dari Senin? Langsung berarti ya? Langsung ya. Ini tadi juga barusan selesai rapat dengan salah satu potensi donor yang nanti akan membantu di pembuatan pabrik pengolahan sampah, berupa RDF, Reduced Derived Fuel, atau artinya kita menciptakan sebuah alternatif bahan bakar dari sampah atau refuse, artinya itu material yang ditolak, artinya material yang tidak digunakan karena kita berasumsi itu adalah sampah, jadi tidak kita gunakan dan dijadikan bahan bakar. Jadi namanya Reduced Derived Fuel atau RDF. Dan nanti kedepannya juga ini sudah kerjasama dengan off-taker, salah satunya Semen Indonesia nanti yang akan mengambil. Jadi konsepnya adalah sampah itu akan kita jadikan alternatif seperti pengganti batu bara dan akan dibeli oleh Semen Indonesia. Cuman ya memang butuh proses karena untuk membuat material RDF ini juga dibutuhkan sebuah infrastruktur yang cukup lumayan gitu. Kita tahu bahwa hal terkait lingkungan ini sudah menjadi isu dunia. Akhir-akhir ini kan climate exchange, terus semua hal tentang lingkungan gitu kan. Padahal di Indonesia sendiri seperti yang Bapak katakan, kadang tentang hal-hal tentang lingkungan ini masih nomor sekian yang kayak nggak dilihat gitu. Padahal ini terus bergerak juga gitu. Nah di situ kan pastinya Bapak selalu mendapatkan ide-ide baru, terus habis itu bikin gebrakan-gebrakan di Kabupaten Malang tuh Pak. Kulaan idenya itu dari mana aja sih Pak selama ini? Sebenarnya juga
Ya itu kalau kita katakan inovasi bukan sepenuhnya inovasi, karena itu kebutuhan atau alat yang kita harapkan bisa membantu proses kinerja kita terkait pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ya kembali lagi kita selalu mengacu kepada Sustainable Development Goals atau SDGs yang sering kita kenal. Ada 17 target itu kita selalu mengacu ke sana. Artinya ketika kita membuat sebuah inovasi atau program itu kita tetap melihat atau mengacu pada barometer ini akan menangani target yang mana atau akan memberikan kontribusi ke target yang mana. Dan mungkin di era sekarang tidak bisa lah kita membuat sebuah inovasi itu tanpa memperlihatkan faktor keberlanjutan ya, faktor untuk jangka panjangnya. Makanya sering yang kami coba kembangkan ini adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi alat bantu kita dalam mengoptimalkan kinerja kita di sektor lingkungan. Ya itu aja sih. Dan saya sempat baca tentang Bapak gitu. Bapak ini pernah sering ikut forum-forum luar negeri gitu Pak. Kira-kira dari forum-forum yang pernah Bapak ikuti di luar negeri itu, apakah ada banyak yang bisa kita adopt dan dibawa ke Indonesia, bahkan atau diterapkan di Kabupaten Malang, atau memang ada beberapa hal yang kayaknya Indonesia masih terlalu jauh deh menuju ke situ gitu menurut Bapak? Kalau dibandingkan memang kebetulan beberapa forum yang saya ikuti ini ada di negara maju ya, jadi memang ada gap antara negara berkembang dan negara maju. Cuman kita harus ya menuju ke sana. Artinya walaupun tidak bisa diterapkan langsung kita mengaplikasikan seperti di negara maju, ya kita harus mulai melangkah untuk menuju ke sana. Jadi ya tapi beberapa memang teknologi maupun perilaku masyarakat itu bisa kita adopsi dengan penyesuaian yang ada di sini, tapi minimal dengan memberikan istilahnya acuan yang lebih tinggi, itu kita sudah punya visi untuk bisa menuju ke sana. Dan itu memang harus dimulai, kalau enggak ya memang akan tidak ada perubahan ke depannya. Menurut Pak Afi sendiri, di Kabupaten Malang ini hal mana dulu nih Pak yang perlu dibenahi? Internalkah atau membangun koneksi dengan, kalau saya dengar dari ceritanya Pak Afi ini sudah banyak nih koneksinya kan, jadi udah bisa pentahelik ini udah terjadi gitu. Selanjutnya langkah apa nih Pak kira-kira yang paling penting kita dilakukan oleh DLH Kabupaten Malang? Kalau dari perspektif saya mungkin berbeda ya tiap orang ini, lebih kepada peningkatan sumber daya manusia dulu kalau saya. Itulah kenapa ya saya belajar sebanyak-banyak mungkin, sebisa saya untuk bisa mengakses informasi. Itu harapannya juga meningkatkan kompetensi ya, karena dalam kita mengambil keputusan ini memang harus didasari oleh kompetensi. Itu juga yang selalu coba saya push lah, artinya tidak berhenti belajar, karena dengan peningkatan SDM ini juga akan memudahkan kita dalam menerapkan hal-hal baru. Kadang memang permasalahan yang ada di Kabupaten Malang khususnya ini lebih kepada perilaku masyarakat. Walaupun tadi juga memang dari yang saya uraikan tadi ada beberapa hal yang jadi keterbatasan, terutama di sektor pemerintah ya. Nah, ini juga akan bisa ditangani secara bersama, karena urusan lingkungan ini tidak hanya urusan pemerintah sebenarnya. Itu menjadi tanggung jawab kita semua terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan polusi. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menjaga kelestarian alam. Jadi melalui peran penyebaran informasi, edukasi ini harapannya bisa semakin meningkatkan kesadaran masyarakat, dan harapannya juga ke depan masyarakat lebih bisa memberikan kontribusi lah kepada khususnya di sektor lingkungan ini. Saya ambil contoh aja, masih banyak juga masyarakat yang buang sampah di sungai. Kita juga ada, kemarin kami membuat inovasi terkait pengawasan sungai, namanya Sigaspol. Alhamdulillah kemarin juga dapat nominasi, dapat juara di
lomba Krenotek tingkat kabupaten. Oke. Jadi kami sebar kader yang membantu kami untuk memantau kualitas lingkungan karena kualitas sungai karena sungai ini juga sudah berubah fungsi dari dulu yang orang bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan di sungai sudah sangat menurun, sangat mengalami degradasi. Nah ini kami sebarkan kader-kader untuk bisa membantu memonitor. Karena Kabupaten Malang kan luas sekali ya. Kalau kita hanya mengandalkan dari petugas pengawas dari DLHN, akan susah sekali untuk memantau. Nah ini harapannya memberikan feedback kepada kami. Dan dari laporan itu memang ya itu tadi banyak masih ditemukan adanya pembuangan sampah di sungai. Kadang kami juga menemukan adanya tingkat pencemaran mungkin di sektor industri juga, di sektor UMKM. Nah ini tantangannya nanti ke depan ini coba kita akan perluas lah untuk memberikan sosialisasi, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal-hal yang terkait dengan pencemaran lingkungan ini perlu diminimalisir ke depannya. Gitu. Oke, terakhir nih Pak, closing statement-nya untuk yang pertama untuk generasi muda. Untuk lebih cinta lingkungan, untuk aware lagi sama lingkungan dengan kondisi yang seperti ini nih sekarang. Yang kedua, untuk masyarakat Malang Raya, khususnya Kabupaten Malang, itu bagaimana dari perspektif Bapak Afi? Silakan Bapak. Siap. Saya kebetulan juga founder dari komunitas lingkungan, pencinta lingkungan, My Darling namanya, Millennial Youth Sadar Lingkungan. Ini kami memang coba mulai berinvestasi lah istilahnya kepada rekan-rekan pemuda untuk bisa mulai menjadi kader-kader lingkungan. Ya harapannya nanti ke depan menjadi mereka kan juga calon-calon pemimpin masa depan, menjadi pemimpin yang care terkait lingkungannya ke depannya. Ya, memang salah satu ancaman terbesar terkait dengan kerusakan lingkungan itu adalah kita percaya ada orang lain yang akan bisa menanganinya. Jadi ya itu semacam quotes ya. Jadi kita percaya kalau nanti adalah yang bisa menyelesaikan urusan ini. Nah itu yang jadi ancaman sebenarnya. Jadi harapannya memang kesadaran terkait dengan pelestarian lingkungan ini itu bisa muncul dari masing-masing individu. Jadi tiap-tiap orang, masing orang bisa dimulai juga dari kegiatan sehari-hari di kita mulai di rumah. Misalkan kita mulai milah sampah lah organik dan anorganik. Sampah organik pun bisa kita manfaatkan sebagai pupuk atau mungkin sebagai proses lanjutan untuk menghasilkan sebuah produk yang bisa bernilai gitu kan. Ya dimulai dari situ, mulai kita kurangi emisi karbon misalkan dengan mulai kalau listrik tidak terlalu digunakan bisa dimatikan. Atau mungkin kita perbanyaklah aktivitas dengan memanfaatkan jalan kaki daripada menggunakan kendaraan. Nah ini memang harapannya memang dimulai dari masing-masing individu dan itu akan jika semua orang mampu melaksanakannya ini akan terbentuk sebuah ekosistem yang lebih baik ke depannya. Harapan untuk Kabupaten Malang ini memang lingkungan hidup ini memang sudah menjadi isu internasional, isu global dan dampaknya juga sudah dirasakan di seluruh belahan bumi, maka harapannya bisa, ayo kita bersama-sama untuk terkait dengan urusan lingkungan ini bisa lebih care, bisa lebih peka, dan mau untuk melakukan sebuah aksi terkait dengan pelestarian lingkungan. Oke, Itu. Siap. Terima kasih banyak Pak Afi. Kita tidak perlu melancong ke luar negeri, mengikuti summit yang ada di luar negeri, ilmunya bisa kita serap nih langsung dari Pak Afi gitu kan. Terima kasih banyak Pak Afi, semoga harapan-harapannya terwujud. Terima kasih sudah membenahi beberapa sektor lingkungan di Kabupaten Malang. Terima kasih sudah berdaya untuk masyarakat Kabupaten Malang. Nah, semoga semua perbincangan kita pada hari ini bisa diambil manfaatnya oleh seluruh Radar Malang People yang lagi nonton. Oke, saya Selma Kirana pamit undur diri dan juga tamu kehormatan saya, Bapak Afi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.